Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana saja kita berada. Kita akan memulai aktivitas dan berbagai kehidupan kita hari ini dengan bersekutu dengan Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 18 Juni 2022 dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari dalam kerendahan hati kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang Tuhan senantiasa karuniakan bagi kami. Kami boleh menikmati tidur dan istirahat kami, dan pada saat ini kami rindu bersekutu dengan Tuhan, memulai aktivitas dan apapun yang akan kami kerjakan pada hari ini dalam hidup yang Tuhan masih perkenankan. Ya Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, perdengarkanlah firman-Mu kepada kami. Ya Allah Roh Kudus, berilah kami hikmat dan pengertian, serta kesediaan untuk mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 27 sampai ayat 34. Firman Tuhan berbunyi, Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Kuasa yang Memulihkan. Ketika seseorang sakit atau bergumul tentang sesuatu hal, tentu harapannya adalah sembuh dan lepas dari pergumulan yang sedang dialami dan sedang dihadapi. Tentu demikian harapan dari dua orang buta dalam bacaan ini, serta harapan dari seorang bisu dalam bacaan ini, bahwa mereka rindu lepas dari kebutaan dan bisa melihat dunia ini dengan mata kepala sendiri, dan bagi orang bisu bisa berbicara seperti layaknya orang normal. Bacaan ini bercerita bahwa ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dari tempat pelayanan sebelumnya yang diungkapkan di ayat 18 sampai dengan ayat 25, ayat 26 sebelum bacaan ini, dikatakan bahwa dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Tentu dalam hal ini, dua orang buta tersebut rindu memperoleh kesembuhan dari Yesus
dan tentu harapan mereka Yesus mau menyembuhkan mereka. Menarik bahwa Yesus kemudian bercakap dengan mereka dan berkata di ayat 28, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu kemudian dua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa sebelum melakukan proses penyembuhan itu, atau sebelum melakukan pemulihan kepada dua orang buta itu, Yesus mau mendengar jawaban dari mereka, bagaimana mereka percaya dan yakin akan kuasa Yesus. Lalu kemudian, jawaban dari dua orang buta tersebut sangat tegas dan menyentuh dengan ungkapan, "Ya Tuhan, kami percaya." Dengan keyakinan itulah, Yesus menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 29 bacaan ini. Menurut imanmu. Jadi iman dari dua orang buta itu, iman kepada Yesus Kristus yang membawa kesembuhan bagi mereka, yang membawa pemulihan dari Yesus bagi mereka, dan kuasa Yesus nyata bagi mereka. Ini soal iman. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, soal iman. Sehingga izinkan saya melalui renungan pagi dari Bukit Sion Makale bertanya pada diri kita, pada diri saya dan diri kita semua, diri Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dan sejauh mana iman kita untuk percaya kepada Yesus agar segala sesuatu yang kita rindukan, seperti yang dirindukan oleh dua orang buta dalam bacaan ini untuk sembuh dan boleh melihat, juga jadi dalam kehidupan kita. Oleh iman, mereka memperoleh apa yang mereka inginkan. Oleh iman, oleh kepercayaan, oleh keyakinan, maka jadilah dalam hidup mereka seperti yang dirindukannya. Yesus menjamah mereka. Ini soal kepercayaan. Sejauh mana kita mengimani kuasa Yesus dalam hidup kita, bahwa kuasa Yesus akan memulihkan kita, melepaskan kita dari berbagai belenggu dosa, dari berbagai pergumulan, sakit penyakit, penderitaan, kekecewaan, dan apapun yang kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Karena dengan iman akan membawa kuasa bagi kita untuk melihat betapa besar kuasa Yesus yang akan terjadi dan dialami dalam seluruh kehidupan orang percaya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Sekali lagi soal kepercayaan kepada Yesus Kristus untuk mengimani kuasa yang ada pada dirinya dalam seluruh kehidupan kita untuk memberikan jaminan bagi kita. Jika bacaan ini yang saya kutip dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31 memberikan keyakinan bahwa keselamatan bukan hanya terjadi pada diri kita secara pribadi, bahkan seisi rumah kita jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar pada iman dua orang buta untuk meyakini kuasa yang memulihkan itu, kuasa Yesus Kristus. Bahkan kuasa Yesus Kristus sanggup mengusir setan dari seseorang yang mengalami kebisuan yang tidak bisa berkata-kata di ayat 32 sampai dengan ayat 34, bahwa oleh kuasa Yesus si buta itu boleh memperoleh kesembuhan dan ia bisa berkata-kata layaknya orang normal, walau memang ada tantangan dari orang Farisi. Tetapi tentu tantangan dari orang Farisi bukanlah menjadi halangan bagi Yesus untuk berhenti melakukan apa yang layaknya dilakukan oleh Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Jangan pernah berhenti melakukan pelayanan. Jangan pernah berhenti pada sebuah kata yang disebut dengan tantangan. Setiap kita tentu akan mengalami tantangan dalam hidup kita. Entah itu tantangan dari diri kita sendiri,
tantangan dari orang terdekat, tantangan dari siapapun. Tetapi mari kita melayani seturut dengan pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Percayalah bahwa kuasa Kristus akan memulihkan kita, melepaskan kita dari ketakutan terhadap tantangan, melepaskan kita dari berbagai kuasa yang mungkin akan menghalangi kita untuk melayaninya. Cuma satu hal yang terpenting adalah, maukah kita untuk dipakai Tuhan, melayaninya dalam seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan dalam berbagai aras pelayanan di berbagai bidang kita masing-masing. Satu hal Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita percaya pada kuasa Yesus Kristus, bahwa kuasa itu akan memulihkan kita, akan melepaskan kita, bukan hanya melepaskan dari pergumulan atau dari sakit penyakit atau apapun, tapi lebih daripada itu, melepaskan kita dari kungkungan dosa dan akan memberikan keselamatan dalam seluruh kehidupan kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Mari kita percaya kepadanya, menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk dituntun dan disertai oleh Tuhan, dan selalu percaya akan kuasa itu, bahwa kuasa Yesus Kristus akan menjadi jaminan dalam seluruh kehidupan kita untuk memberikan kelepasan bagi kita dari berbagai hal yang akan mengkungkung kehidupan kita. Mari membawa seluruh kehidupan hanya kepadanya saja. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Mari kita berseru kepada nama Tuhan, karena seruan yang kita ungkapkan di dalam nama Tuhan akan menyelamatkan kita. Ini bukan kata-kata saya, tapi firman Tuhan yang saya kutip dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21. Mari berserah hanya pada Tuhan Yesus saja, selalu percaya pada kuasanya, bahwa kuasanya akan memulihkan kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kasih setiamu senantiasa menyertai kami. Ajari kami juga Tuhan untuk senantiasa menyatakan kesetiaan kami kepadamu dalam suka, dalam duka, dalam berbagai bentuk kehidupan kami. Sehingga dalam seluruh kehidupan kami, apapun yang kami alami ya Tuhan, kami senantiasa berdiri dengan teguh dalam iman, dalam pengharapan, dan kasih kepadamu, kasih kepada sesama kami. Terima kasih waktu sejenak Tuhan karuniakan bagi kami. Kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini ya Tuhan, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya bagi kami, sehingga kami makin diteguhkan untuk terus melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami kepadamu ya Tuhan, berdoa bagi setiap umat-Mu yang mendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale pada saat ini. Kasihi dan topang senantiasa. Yang ada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menyembuhkan. Yang ada dalam duka cita, kiranya Tuhan menghiburkan dan menguatkan. Yang ada dalam beban yang berat, kiranya Tuhan memulihkan. Yang ada dalam sukacita oleh karena hal-hal tertentu, kiranya Tuhan menyempurnakannya. Kami sungguh percaya ya Tuhan, kasih setiamu melingkupi kami dan menyertai kami. Ini menjadi kekuatan bagi kami, menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Namun ajari kami Tuhan, untuk selalu setia hanya kepada Tuhan saja, melakukan segala sesuatu menurut kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk situasi dunia pada saat ini. Kiranya kedamaian Tuhan karuniakan, dan kami boleh melakukan berbagai aktivitas dengan nyaman, dengan tenang oleh karena pimpinan-Mu. Berdoa kepadamu ya Tuhan untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat, kebijaksanaan, dan kesehatan yang baik, dan boleh memimpin kami seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kekasih jiwa kami sungguh berserah hanya kepadamu saja. Mohon ampun untuk segala dosa dan kesalahan kami. Kami berserah kepadamu dan berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Selalu berserah kepada Tuhan Yesus saja dan selalu percaya Tuhan menyertai kita.